Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Bangka tahun 2024 akan melakukan demonstrasi kontekstual mengenai Code Supervisi Akademik. Tentunya saya Rian Perkasa SPD, Saya Eliani SPD. Saya Resti Wismayanti SPD. Saya Rizaldi Agustian Putra SPD. akan bekerja sama melakukan proses coaching hari ini. Oke, mau tahu kelanjutannya? Ini dia. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eli. Pagi. Ya, tentunya sebelum kita melakukan proses coaching, ya saya sebagai observer tentunya akan memberikan stimulus dulu pada Ibu. Intinya Ibu akan melakukan proses coaching harus sesuai dengan rubrik penilaiannya ya. Nah, di situ ada proses kemitraan, terus ada proses kreatif dan akan memaksimalkan potensi dari coaching nantinya. Ya, tentunya kita juga tahu mengenai alur tirta, ya. Terus Ibu harus menggali bagaimana tujuan yang akan Ibu capai, terus identifikasi masalah yang akan Ibu gali, terus reaksi seperti apa yang akan terjadi di situ, terus Ibu akan memberikan atau umpan balik seperti apa tanggung jawab yang terjadi pada coaching Ibu nantinya. Ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kuatkan dalam coaching pada hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kuatkan pada coaching hari ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, oke. Dengan tentunya kompetensi ini memberikan ini ya, pembukaan lebar supaya lebih dekat dengan coach ya Bu ya. Kira-kira juga nih Bu, spesifik yang ingin Ibu kembangkan dari 3 kompetensi ini apa Bu? Itu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Ya, dengan adanya kehadiran penuh ya, Ibu melakukan coaching ini terus menjadi pendengar yang baik ya. Oke. Terus mengenai indikator pencapaian, kira-kira menurut Ibu pada proses coaching hari ini bagaimana Bu maunya? Saya ingin coach mendapatkan solusi ya dalam menyelesaikan masalah dia nanti. Oke, syukur ya begitu ya hasilnya. Tentunya dengan ada harapan ini ya kita perlu pendekatan juga bagaimana hasil goalsnya pada coaching nantinya. Oke, dari saya cukup sekian Ibu. Saya doakan semoga yang akan Ibu lakukan pada proses coaching hari ini berjalan dengan lancar. Silakan untuk mencoba Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eliani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Resti. Ya Bu Resti, ada apa Bu Resti kesini? Oh begini Bu, saya dari kemarin dari Ibu. Cuma Ibu kan kata Ibu hari ini ada waktu luang. Nah kalau ada waktu luang Ibu hari ini, rencananya saya mau bercerita sedikit sama Ibu. Cerita tentang apa? Begini Bu, saya ini kan guru IPA di sekolah saya itu. Kemudian pas sekali saya itu ngajarnya di kelas 9 mata pelajaran IPA. Nah jadi pas masuk jam pelajaran saya kemarin itu kan jamnya siang. Jadi anak-anak itu tidak ada di dalam kelas, beberapa orang gitu. Nah jadi saya menjadi kebingungan karena itu bukan hal yang pertama yang mereka lakukan Bu. Karena sebelum-sebelumnya mereka udah melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Jadi saya merasa kewalahan dan kebingungan gitu bagaimana cara mengatasinya agar murid-murid tersebut tidak mengulanginya lagi gitu Bu. Makanya saya kesini mau bercerita sama Ibu. Jadi siswanya Bu Resti ini sering sekali melakukan kesalahan yang berulang kali ya. Iya Bu. Berarti apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan itu?
Sudah Bu, kemarin itu kan saya udah memanggil beberapa orang di antara anak-anak yang keluar tersebut. Nah, jawaban mereka seperti ini Bu, katanya bosan Bu belajar di dalam itu, apalagi jamnya siang IPA itu. Jadi kan kami ini perutnya udah keroncongan, kelaparan, kehausan, katanya makanya kami di luar, katanya pas pergantian jam itu kami malas masuk. Setelah itu kami terlena di kantin, jadi kami malas karena kami takut nanti kalau telat dibully teman gitu. Begitu. Kalau begitu, apakah ada yang ingin Bu Resti lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Ada Bu, rencana saya sih saya mau mengganti metode pembelajaran gitu Bu. Mungkin anak-anak itu merasa bosan mungkin ya Bu ya sama saya, karena mungkin metode pembelajaran yang saya berikan sama mereka itu monoton. Jadi mereka itu merasa tidak ada hal-hal yang menarik gitu. Jadi rencananya saya mau mengganti metode yang menarik minat dari anak-anak tersebut sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, rencananya saya mau meningkatkan alat dan bahan pada pembelajaran dan memakai teknologi gitu Bu. Bagus sekali ya Bu. Ibu akan mengubah metode pembelajaran Ibu ya. Iya Bu. Luar biasa sekali ya Bu. Jika kita rentang dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat metode Ibu untuk menarik minat belajar murid tersebut? Kalau di rating 1 sampai 10 itu menurut saya mungkin di angka 8 Bu. Iya. Bagus sekali ya Bu. Selanjutnya apa rencana yang ingin Ibu lakukan ke depannya dan bagaimana langkah-langkah itu? Rencana yang ingin saya lakukan ke depannya nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nanti kan anak-anak itu dikelompokkan sehingga dalam kelompok itu tidak hanya fokus pada misalnya anak yang aktif dengan yang aktif, bukan, tetapi akan digabung nantinya sesuai dengan keaktifan mereka dan di bidang apa mereka anunya, nanti digabung semuanya jadi merata dalam kelompok itu. Kemudian nanti pas pembelajaran yang IPA ini kami akan membuat sebuah video, berarti itu memerlukan IT Bu ya. Saya akan membawa alat seperti laptop, kemudian proyektor dan infocus gitu. Nah, tentunya nanti akan membuat video YouTube, kemudian menampilkan video-video yang menarik sehingga nanti anak tersebut tidak merasa bosan lagi Bu gitu. Jadi mereka merasa wah ini bukan seperti belajar tapi juga menonton seperti itu kan. Anak-anak zaman sekarang ini sangat ketergantungan gadget Bu. Itu rencana saya Bu. Bagus sekali ya Bu. Ibu nanti menggunakan video pembelajaran ya, mengaitkan dengan IT ya. Baik Ibu, siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut Ibu? Saya nantinya akan berkolaborasi terlebih dahulu sama rekan sejawat ya Bu ya, untuk membantu proses perencanaannya, kemudian proses pembelajaran nantinya misalnya dalam menyusun langkah-langkah bagaimana strateginya, terus berkolaborasi dengan warga sekolah yang lain, misalnya boleh sama staf TU atau staf labor, karena kan nanti akan ada yang mengangkat proyektor apa segala macam. Kemudian nanti juga berkolaborasi dengan orang tua murid Bu, karena kan orang tua itu juga sangat penting menurut saya Bu, karena kan kalau di sekolah itu tanggung jawab kita, cuma kalau tingkah laku dan perbuatan anak itu kan harus dari rumah mereka ngerubahnya, dan itu kan merupakan tanggung jawab dari orang tua. Jadi kita butuh sekali kolaborasi sama orang tua agar anak didik kita itu akhlaknya udah bagus dilatih orang tuanya, dan kita tinggal meneruskan yang tentang teori-teori pendidikan di sekolah. Itu maksudnya Bu. Bagus sekali ya Bu, kolaborasi dengan orang tua ya. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Kalau waktu yang dibutuhkan itu sebenarnya nggak lama sih Bu. Yang lama itu pencapaiannya Bu, karena kalau waktu untuk menerapkannya itu sebentar. Kalau pencapaian hasilnya bagaimana itu kan nanti tergantung dari anaknya, apakah anak itu nanti bisa berubah ke arah yang lebih baik atau bagaimana, dan mudah-mudahan saja nantinya bisa secepatnya gitu Bu, mungkin sekitar seminggu 2 mingguan kayak gitu Bu. Sekali Ibu, sekitar seminggu 2 minggu lagi akan diterapkan ya.
Untuk perencanaan saya melaksanakan metode tersebut besok Bu, mulai pembelajaran saya besok. Jadi secepatnya saya menerapkan metode tersebut agar anak-anak dapat memperoleh hak mereka dengan sewajarnya dan mereka tidak ketinggalan pelajarannya gitu Bu. Jadi kan ini kan udah ke 9, sayang mereka itu kan mau ujian sekolah nantinya Bu. Makanya secepatnya saya harus berinovasi gitu Bu untuk kehidupan mereka ke depan. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana kegiatan Ibu terlaksana dengan baik? Di sini saya berkomitmen yaitu ingin melaksanakan rencana-rencana saya tadi sampai benar-benar berhasil dan saya tidak akan menyerah walaupun hasilnya masih tipis. Pokoknya saya tetap melaksanakannya, berkomitmen agar anak-anak itu bisa merubah diri mereka sendiri, kemudian cara belajar dan tentu nantinya hasil belajar mereka pun menjadi lebih baik gitu Bu. Pokoknya saya sangat kuat sekali komitmen saya untuk menerapkan secepatnya. Bagus sekali ya Bu Resti ya. Iya, Bu. Selanjutnya adakah dukungan yang Ibu butuhkan dari pihak lain? Bu, ada Bu, itu saya membutuhkan dukungan misalnya dari warga masyarakat sekolah, lingkungan sekolah, masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah, karena kan misalnya pas mereka istirahat itu kan berada di kantin, kebetulan kantin itu kan letaknya di luar sekolah Bu. Nah jadi kan saya akan berkolaborasi nantinya dengan warga yang dekat kantin. Kalau ada nantinya melihat anak didik sekolah saya, tolong ditegur dan tolong disuruh masuk ke dalam kelas sebelum beristirahat berbunyi, jangan keluar terlebih dahulu. Tapi kan kita sangat penting sekali untuk berkolaborasi dengan warga sekitar sekolah. Benar sekali ya Bu, berkolaborasi dengan warga sekolah itu penting sekali ya Pak. Iya. Baiklah Ibu, saya doakan semoga rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar ya. Iya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang hari ini? Perasaan saya yang saya rasakan saat coaching ini ya Bu ya, alhamdulillah saya merasakan sangat lega sekali dan bahagia juga senang karena saya sudah menemukan ide-ide yang menarik untuk merubah atau saya rasakan sekarang ini perasaan saya sangat bahagia sekali Bu, lega dan senang karena saya sudah menemukan ide-ide yang menarik untuk memecahkan masalah yang sedang saya hadapi ini, dan semoga nanti ide-ide itu bisa saya terapkan dan bisa mewujudkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang saya harapkan Bu. Ya, syukurlah kalau begitu ya Bu ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa sih untuk sekarang ini itu dulu Bu. Baik Ibu. Saya senang sekali ya Bu Iya, Bu. bisa mendengar cerita Ibu ini ya. Saya doakan semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya, Iya, Bu. berbagi ide ya. Ibu cukupkan sampai sini ya Bu ya, sampai ketemu lagi ya Bu Desi ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Saya dukung terus. Oh ya, mana tahu mungkin kedepannya saya juga butuh lagi bimbingan dari Ibu. Saya nanti akan berbagi lagi sama Ibu gitu ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Eli tadi sudah melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Nah, tentunya yang saya dapatkan di sini Ibu sudah mengamalkan atau melakukan alur tirta yang dimana itu sudah Ibu lakukan tujuan dari coaching ini, terus ada identifikasi masalah yang Ibu angkat ya, bagaimana mendalami dan apa saja sih yang akan terurai dalam masalah-masalah tersebut. Terus ada reaksi yang Ibu lakukan dan Ibu pancing sebagai coaching ke coachina. Oke, terus ada tujuannya pengambilan keputusan yang baik ya, komitmen dari coaching itu sendiri. Tentunya yang alur tirta ini sudah Ibu lakukan secara baik. Terus dari proses Ibu sebagai coaching juga sudah mengamalkan kemitraan, terus menggali potensi serta proses kreatif dalam melakukan proses coaching ini. Oke, kira-kira dalam hal ini Ibu ingin mengembangkan potensi apa lagi atau kompetensi apa lagi mengenai proses coaching ini? Ya Bapak, di sini saya ingin mengembangkan
kompetensi dengan mendalami alur tirta ya, supaya nanti kedepannya saya menjadi lebih baik lagi. Oke, tentunya dengan alur tirta ini ya Bu ya. Oke, saya tetap support dan mendukung Ibu bagaimana mestinya dengan mengamalkan metode alur tirta ini akan memberikan kita solusi yang tepat untuk membina atau mentoring teman-teman sejawat ataupun orang sekitar kita. Oke, begitu saja Bu Eli. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga terlaksana dengan baik apa yang dilakukan dalam coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum